sholat fajar, ada sholat al-wusta asar. Jadi di Al-Quran cuma disebut 3. Itulah kemudian yang dilakukan Nabi di Mekah. Itulah kemudian diambil sama teman-teman ingkar sunnah. Sholat itu cuma 3 waktu. Itu Nabi pada saat tinggal di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah dan Nabi sholat Isra, tinggal di Madinah ada kita sholat. Jadi 5 waktu. Nggak mengikuti apa yang ada di sini awalnya 3. Tersebutnya memang 3. Tapi setelah Isra Mi'raj dijelaskan di dalam hadis dan ada 5 waktu. Kalau Nabi Musa kan suruh udah 5 waktu berarti suruh kurangi teh Iya, itu. Karena ya bisa, karena amalan syariat Nabi Musa ya kurang lebih seperti banyak. Sholatnya banyak, bukan hanya segitu ya. Itu kurang lebih jadi digambarkan dengan 50 waktu. Nah, kemudian orang-orang ini dia nggak mau sholat, nggak mau berbuat baik pada orang tua, malahan dia dilarang membunuh, malahan dia membunuh, dilarang berzina, dia malahan berzina. Ini orang-orang Bani Israel. Itu namanya orang Bani Israel yang tidak beriman. Disuruhnya janjinya sama Allah beriman. Tuh. Dan telah kamu putus kepada mereka rasul-rasul. Nabi Daud diusul, Nabi Daud dengan kitab Zabur, anak Nabi Daud, Nabi Sulaiman, setelah itu ada Nabi Musa, Nabi Isa. Diutuslah kemudian Rasul-Rasul supaya mengingatkan Bani Israel. Tetapi setiap datang Rasul kepada mereka membawa yang tidak diinginkan oleh nafsu, dilarang, ditolak sama orang-orang Bani Israel. Walaupun sebagian ada yang masuk, ada yang mengikuti Tuhan Nabi Musa, Tuhan Nabi Isa. Maka sebagian dari Rasul itu didustakan, dia datang, dia nggak percaya sama yang dibawa Nabi Musa, nggak percaya sama yang dibawa Nabi Isa, nggak percaya sama nabinya, bahkan dia berusaha membunuh nabinya. Mantul, berusaha membunuh nabinya. Jangan membunuh tapi nabinya mau dibunuh. Nah, dia mendustakan Rasul. Dan sebagian lagi tuh, yang lain lagi mereka bunuh. Quran surah 17 namanya surah Al-Isra atau surah Bani Israil. Artinya anak keturunannya Nabi atau nama lainnya Nabi Yakub. Dia itu Nabi Yakub itu anaknya Nabi Siapa ibunya berarti? Siti Sarah. Siti Sarah. Siti Sarah. Benar. Siti Sarah. Kan saya bilang Ishak, kan maksudnya saya tanya apa namanya? Ya Bani Israel anaknya siapa? Ishak. Ya. Ishak. Iya. Ishak ibunya siapa? Siti Sarah. Sarah. Siti Sarah. Oke. Bininya siapa? Nabi Bini pertamanya. Tapi Ishak adalah anak kedua lahirnya. Paham Bu? Paham. Ishak anaknya siapa? Siti Sarah. Siti Sarah. Dari atas nih, dari atas. Yoni. Nabi Adam nih, selesai Nabi Adam. Ya, Nabi Adam. Nabi Adam terus anaknya kembar, ya. Terus Adam, Idris, Nuh banjir. Nah, pada saat Nabi Nuh banjir tuh, sejak Nabi Adam, Allah telah menciptakan Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Ka'bah sama Masjidil Aqsa sudah diciptakan zamannya Nabi Adam. Nabi Adam datang, kemudian Nabi Idris yang ada sih nabi-nabi lain yang nggak disebut. Ada Nabi Idris itu Adam sampai Idris. Ada Nabi Idris yang kedua, ada Nabi Idris sekarang masih hidup. Nabinya masih hidup, Nabi Idris, Nabi Isa sama Nabi itu kepercayaan kita, kepercayaan Islam. Nabi Idris, Nabi Khidir sama Nabi Isa. Nabi Khidir itu gurunya Nabi Musa. Yang dulu ceritanya dia naik perahunya dibolongin. Terus nanya, kenapa guru dibolongin? Yang gurunya itu namanya Nabi Hid, yang dia tanya dari ikan, lari ke laut. Pernah dengar ceritanya? Ada. Udah dulu diceritain. Itu Nabi yang masih hidup juga Nabi Ilyas.
Nabi Khidir. Iya, Nabi Ilyas juga. Ilyas juga Isa. Oh, 3. baca Nabi Ilyas juga. Ya, yang 3. Tiga Idris. doang berarti. Ya. Idris itu tailor pertama, tukang jahit pertama. Idris yang ada. Ya kan ya ada Ilyas ya sama. Coba kali cek lagi. Yang di Al-Quran itu yang diangkat sama Allah Nabi Idris sama Nabi Isa. Oke, tadi cek lagi. Oke, itu ya. Apa namanya? Silsilah. Jadi, nah kemudian Nabi Nuh. Nah Nabi Nuh ini kemudian ada dia dapat pengikut 40 orang. Anaknya gak termasuk. Kan'an. 40 ini termasuk di dalamnya Nabi Ibrahim. Oh, pada zaman Nabi Nuh juga itu. Iya, Nabi ya Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Hud, Saleh, Ibrahim. Nah, siapa ini? Ibrahim ini termasuk 40 orang dari pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam yang pernah Ibrahim jadi nabi. Nah, 40 ini bumi ini udah kosong, banjir, semua tenggelam, lumpur, termasuk Ka'bah, termasuk Masjid Aqsa, terendam lumpur. Kapan ketahuan itu ada Ka'bah? Sejak Ibrahim mendarat di Palestina. Ada Rum mendarat di Romawi Eropa, ada Sam mendarat di daerah Amerika. Salah satu muridnya. Dan Nabi Nuh kan 950 tahun usianya berdakwahnya, tapi muridnya cuma 40. Nah, Ibrahim turun di Palestina, punya istri namanya Siti Sarah. Ini belum cerita Ka'bah, Ka'bah masih ketutup. Ini lagi cerita di Palestina. Tapi udah jadi nabi juga. Udah diangkat jadi Nabi Ibrahim. Nikah sama Siti Sarah. Sama udah tua, udah mandul, istri Sarah yang nggak punya anak. Berdoa Rabbi habli minas sholihin. Doanya Nabi Ibrahim. Ya Rabbi habli minas sholihin. Minta anak, doa suruh itu. Nggak dapet. Akhirnya Siti Sarah dapat budak hamba sahaya perempuan, dapat pembantu. Dapat dari mana dia hamba sahaya pembantunya perempuan itu? Dapat dari Raja Mesir. Ini Palestina, ini Mesir. Ngapain tuh dia dapat hadiah? Karena Siti Sarah terapis. Seorang terapis ngobatin anaknya raja di Mesir. Dapat hadiah, bukan TV. Iya, bukan TV, bukan emas. Hadiahnya dikasih anak anak wadon, anak perempuan namanya Siti Hajar, orang Mesir, hamba sahaya. Akhirnya jadi pembantunya, jadi budaknya Siti Sarah. Kesian ini nantinya belum pengen punya anak, saya udah mau diri. Udahlah saya merdekain, saya bebasin. Udah lu nikah sama laki gua. Gitu. Tapi jangan tinggal di sini, jangan satu rumah. Sono, cari tempat yang lain. Cari tempat yang tandus, belum ada pohonan apa-apa. Namanya Bakka di lembah. Ini gunung, tengah-tengah. Lembah. Namanya lembah Bakka. Dulu namanya masih Bakka. Tinggal di situ sama bini barunya, hamba tadinya budak, Siti Hajar. Nggak lama ya Allah. Tetap berdoa, ya tetap berdoa bunting hamil, berdoa doanya sama Rabbi habli minas sholihin. Ternyata dikasihnya bukan Siti Sarah, dikasihnya ke Siti Hajar. Namanya mancing bukan mancing anak, mancing ya ini zamannya Nabi Ibrahim, bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mancing anak. Kalau zaman Nabi Ibrahim mancing ya. Ini idenya siapa? Idenya Siti Sarah. Alhamdulillah hamillah Ismail. Udah hamil Ismail. Udah Ismail lagi lucu-lucunya, lagi senang-senangnya. Bukan, belum. Ditelepon sama Allah. Disuruh sembelih. Ibrahim dapat wahyu. Ibrahim dapat wahyu laginya, lucu-lucunya belum dikasih makan, belum dikasih susu. Nyuruh, gimana ini Sarah belum makan? Akhirnya Sarah berusaha bagaimana kita hidup?
Ismail belum dapat makan, ini tandus belum ada apa-apa, belum susu belum dapat, kesian dia nangis terus. Ya, gitu. Dapat wahyu dari Allah, Ibrahim suruh ke Palestina, ke istri tuanya. Cemburu nggak istri aja? Normal cemburu. Mau kemana? Mau ke Palestina? Ke sana? Apa ini kemauan engkau? Ini perintah Allah, wis perintah Allah. Perintah Allah. Ternyata di sana perintah Allah benar. Ada kedatangan tamu 2 orang malaikat dalam bentuk manusia. Padahal ini lagi butuh minum, butuh susu, ditinggalkan istri dan anaknya. Bukan dia meninggalkan anak istri, nggak dikasih makan. Itulah Ibrahim punya 2 sikap, namanya berhusnuzon kepada Allah. Kan memenuhi perintah Allah. Dia nggak mikir, ya Allah, tega banget saya, anak baru lahir, bini saya masa kesian. Akhirnya dia naik ke Bukit Sofa, turun, naik ke Bukit Marwah, nyari makanan, nyari minuman, nyari susu buat si Ismail. Ismail kecil, ngorek nyari makanan. Karena, nah ini pentingnya berbaik sangka. Ibu kalau nitipin anak pesantren, ninggalin istri, ninggalin suami, udah itu aja, apa namanya, bebas, percaya sama Allah. Ibu umpamanya ninggalin suami lagi sakit misalnya, ninggal, izin salim, tapi kita berbaik sangka Allah akan jagain laki saya, Allah akan jagain anak saya. Termasuk ibu nitipin anak kayak pondok, ibu munculin sikap seperti Ibrahim, berbaik sangka sama Allah. Kalau kita berbaik sangka sama Allah, nanti akan jagain anak kita di pondok. Jangan salahin kiainya, jangan salahin ustadznya. Disuruh berlutut, disuruh berlutut, disuruh mungguk-mungguk, disuruh apa namanya, berlutut, disuruh nungguk-nungguk, disuruh cium tangan, disuruh cium tangan. Udah kan manusia biasa. Belum baca ceritanya Abu Bakar As-Siddiq pernah berlutut, pernah menundukkan badan di depan Nabi Muhammad SAW. Berarti yang ngomong begitu, ngapain begitu? Berarti anak buahnya iblis. Coba iblis. Karena iblis salah tafsir, sok tahu, sok toy. Wahai semua malaikat, sujudlah kepada Adam. Iblis terlalu letterlek. Tahu letterlek? Apa Adam? Wah sujud. Sakat terus pakainya otak lagi. Wes, masuk akal ya? Kenapa saya harus bersujud kepada manusia? Saya dari api, dia dari tanah. Ya bahasa kan saya menyembah Allah. Enggak paham, dia enggak baca dulu. Malaikat sujud langsung. Malaikat pintar walaupun dia enggak makan minum. Apa? Sami'na wa ata'na. Iblis enggak ngerti, bukan. Sama seperti apa? Sama seperti Ibrahim disuruh menyembelih Ismail. Ibrahim enggak saklek. Ya, enggak saklek. Ya, enggak saklek. Apa yang dikerjakan Ibrahim? Ibrahim, kamu sembelih anak kamu. Apakah Ibrahim saklek? Ya Allah, saya menyembelih anak, padahal dulu kan Allah yang ngabulin. Masa Allah begitu sih? Berarti kalau Nabi Ibrahim begitu sama seperti iblis. Allah, kenapa saya bersujud kepada Adam? Sama seperti kita. Saklek. Nyalain kiai, nyalain ustaz. Bukan itu maksudnya, tapi dalam rangka litahriman, lita'ziman kepada guru, kepada kiai. Nabi mendidik para sahabat 13 tahun di Madinah, enggak diajarin perang, enggak disuruh dia berimpak, ngumpulin sedekah, enggak. Nabi di Mekah 13 tahun menanamkan akidah, menanamkan akhlak. Akhirnya apa? Dilakukan sama Abu Bakar. Kapan itu dilakukannya? Setelah dididik akhlaknya, Abu Bakar baru melakukan pada saat tadi tinggal di Madinah, lutut-lutut, sujud-sujud, salim, berpelukan sama Nabi Muhammad. Setelah akidahnya kuat, setelah akhlaknya bagus. Ini belum akhlaknya bagus, akidah kuat. Wah, ngapain cium tangan? Wah, ngapain lutut? Belum tahu ceritanya. Yang kiai goblok.
ceritanya, ada asbabnya. Tuh. Dikasih muridnya 1000, kasih sekarang gocap-gocap, bisa beli sarung mahal pantesan. Ya wajar. Ya, karena kan ilmunya ada di gurunya. Berarti anak buahnya soto iblisnya. Malaikat ini semuanya kecuali iblis. Nah, Ibrahim apa Ibrahim marah sama Allah? Kenapa sih Allah? Udah ceritanya itu begitu Bu. Jadinya Ibrahim itu berbaik sangka sama Allah. Udah ibu berbaik sangka aja sama Allah, sama gurunya, sama kiainya. Jangan ngomong kenapa cium tangan, kenapa begini, kenapa harus begini. Udah jangan dipikirin, nanti hasilnya kalau udah pulang dari pondok kelihatan hasilnya. Karena hormat sama guru, bukan sujud sama guru. Bukan malaikat sujud kepada Nabi Adam, sujudnya tetap kepada Allah. Itu maksudnya menghormati makhluk yang baru, ilmunya sudah banyak. Adam kan tahu Bu, nama-nama di surga pada tahu, malaikatnya tahu. Jadi malaikat sujud ke Adam karena tahu, dikasih tahu sama Allah ilmu tentang surga ini. Adam sudah tahu semua. Malaikat sujud kepada dia, paham Bu? Guru-guru kayak itu ilmunya banyak. Makanya sebelum mondok diajarin kita dulu ta'lim, diajarin kita bagaimana hormat sama guru, dan nanti pulang pun nanti akan menentukan bagaimana cara hormat kepada orang lain. Dicontohkan hormat kepada guru, kepada kiainya, biar di rumah juga hormat kepada orang tua. Halo? Datang malaikat bersangka, berarti berbaik sangka tuh. Kalau berbaik sangka sama Allah pasti nanti yang ditinggalin dijaga sama Allah. Mana buktinya? Dikeluar air jam-jam. Walau yang dinilai sama Allah kepada Siti Hajar ngapain? Jalannya, prosesnya, nyari duit, nyari makanan, dapat atau enggak lain soal. Jalan dul, cari dul, ternyata dapatnya. Nyari mamanya yang dapat Ismailnya. Itu artinya Allah menilai kerjaannya Hajar cuma dikasih lewat anaknya. Ibu juga doa, Ustaz saya doanya nggak dikabul-kabulin Ustaz. Oh belum, jangan. Itu namanya doa itu ada 3 dikabul. Satu yang spontan langsung dijawab sama Allah saat kita doa, nggak lama kemudian datang. Ini nggak usah sampai sekarang belum Ustaz. 2, pada saat kita sudah meninggal itu nanti akan datang ke anak kita. Nomor 2 terbukti praktis. Nomor 2 terbukti. Pengen obat anak. Ganya. Enggak bohong Allah. Saya juga sampai emak saya udah meninggal enggak dapat apa-apa. Pada saat ibunya, pada saat sudah meninggal enggak dapat di dunia lewat anaknya, lewat cucunya, dapatnya pasti kubur. Dapatnya pasti kubur. Jadi jangan setuju sama Allah. Pasti kubur kalau serius doanya rajin. Akhirnya kok kenapa enggak Siti Hajar yang dapat susu, yang dapat air jam-jam? Yang Allah nilai dari Siti Hajar adalah jalannya, proses ngajinya, usahanya, taklim ke taklim, usaha cari duit. Kok nggak dapat? Melalui jalan orang lain. Paham ya? Saya nyari kesini kok nggak dapat di sini. Itulah yang disebut dengan para ulama menyebutnya ayat 1000 dinar. Yang dimaksudkan adalah wa yarzuqu min haitsu la, Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Kita nyangkain dari sini Siti Hajar, kenapa kok dari Ismail? Ini yang dimaksud rezeki yang tidak disangka-sangka. Masuk Bu? Masuk Pak. Jadi ibu kerja di sini, berhak dari sini dapat. Itu pikiran ibu. Apalagi ibu berburu sangka sama Allah. Oh bohong, nggak ada katanya kerja dapat duit apa? Mengetahuinya enggak. Oh jangan begitu bos, bos. Ini ada malah ternyata ada di lewat jalur lain. Jalur anak, jalur cucu atau jalur ada datang yang orang datang. Paham ya Bu ya? Ibrahim melakukan baik sangka. Datang masalah benar, masalah datang tamunya Allah namanya, tamunya utusan dari Allah malaikat dua-dua nyampein 2 hal. Ibrahim,
saya menyampaikan dua hal. Apa itu? Satu, ini dalam bentuk manusia bilang Ibrahim. Aku akan aku kabarkan kepada engkau dan itu Sarah ada di belakang, lagi nyiapin kopi, apalah sampai nyiapin itu, karena ada malaikat tamu berbentuk manusia, nggak tahu tuh di sini disangkanya malaikat. Ibrahim nggak tahu, sampai Ibrahim itu orangnya sangat menghormati tamu, dibikinin apa namanya, kambing guling, bukan guling, bakar dia kambing guling. Iya, boleh. Yang itu kambing apa yang kambing kesukaan Nabi Muhammad, pahanya sama, pokoknya keenak udah dibakar. Bu, disiapin, lagi nyiapin di sisa di dapur, nguping. Namanya perempuan, ini masak nguping. Kepo. Istri kamu Siti Sarah nanti akan punya anak namanya Ishak. Udah disebut namanya Ishak. Pada saat malaikat ini mengabari kepada Nabi Ibrahim, ya, mengabari begitu, ya, Allah langsung lewat malaikat ini akan punya anak namanya Ishak. Udah selesai. Nggak tahunya nggak lama kemudian hamil. Lama kan tinggal situ. Ismail nggak tahu ceritanya gimana, tinggal lama. Tahu-tahunya udah jadi anak sekitar anak SD lah. Pas pulang, udah selesai dia hamil, tapi belum sampai lahiran. Ishak berapa bulan tuh di perutnya. Udah, Mama Siti Sarah balik lagi ke Mekah, bakar. Tahu-tahu pas sampai Mekah, nomor 2 ya, nomor 2. Saya datang ke sini mau ngasih tahu, saya pengen ke pengikutnya ponakan lu, namanya Nabi Lut alaihissalam. Lut itu ponakannya Nabi Ibrahim. Ngapain kamu ke pengikut Nabi Lut? Saya akan binasakan kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut. Karena bininya suka sama perempuan, karena yang laki suka sama laki-laki. Akan aku hancurkan itu negeri Sodom. Oh begitu? Iya. Laporan dulu sama omnya. Jadi bukan kemana-mana, laporan dulu sama orang yang lebih tua. Ini pelajaran, biar orang tuanya tahu atau tokoh masyarakat di situ. Pulang, udah sampai udah senang-senang, emang belum pernah gendong-gendong Ismail. Udah tahu udah gede. Perintah mimpi dari Allah suruh nyembelih. Kalau nggak ada berbaik sangka sama Allah, pasti komplain sama Allah, sama seperti komplainnya iblis. Atau dia berpikir, udah punya hamil aja Siti Sarah. Enggak begitu juga dalam tafsirnya. Segera dia nyiapin pisau, ngobrol sama Siti Hajar, ngobrol sama anaknya. Siap enggak lu gua sebelah? Ini perintah, apakah ini perintah Allah? Ya oke, kalau itu perintah Allah. Pertanyaannya sama tadi sama Ibrahim pergi ke Siti Sarah kan, Bu. Hajar komplain, baru lahir anak, katanya minta anak, udah tahu datang anak pergi. Tapi karena perintah Allah, apa go, wis gitu ya. Ini juga sama. Ya Allah, akhirnya apa? Sembelih. Ternyata sama seperti Allah menilai naiknya kesopak ke marwahnya Siti Hajar, Allah pun menilainya Ibrahim nyiapin pisau, ngobrol. Itu yang dinilai sama Allah. Pas Bismillah, Allahu Akbar, pisau itu pedang mau mata pisau lehernya. Sudah cukup, kata Allah. Ada datang suara, cukup Ibrahim, engkau telah penuhi perintahku, sami'na wa ata'na. Yang Allah nilai siapa? Bukan menyembelihnya, proses menyiapkan untuk menyembelih. Persiap prosesnya, nyari air, nyari susu si Hajar, itu yang Allah nilai. Akhirnya apa? Diganti kambing, aman. Wah, dua-duanya aman. Ini aman, Allah aman. Karena berbaik sangka sama Allah. Jadi siapa itu Ishak? Sepupunya Bukan, saudara. Adik kakak beda ibu. Saudara kandung. Saudara kandung. Cuma yang kakaknya siapa? Satu bapak beda. Kakaknya Ismail. Adiknya. Jadi yang kakak dari istri mudanya, yang adik dari istri itu wajar nggak? Masuk akal ya? Oh, begitu. Kan tadi Nabi Ishak anak kedua ya? Anak pertamanya siapa? Ismail. Maksudnya dari Siti Sarah. Iya, satu-satu. Iya. Satu-satu. Nah, sekarang ceritanya
Nanti Ismail nanti lurus, dari Ismail lurus sampai nanti karena Ismail kan tinggalnya di Madinah sama mamanya Siti Hajar kan. Pak paham ya Bu ya? Sorry di mana? Di Mekah. Nabi lahirnya di mana? Mekah. Itu begitu ceritanya. Karena nenek moyangnya tinggal lahirnya di Mekah, ibunya di Mekah, walaupun ibunya orang Mesir, walaupun bapaknya orang Palestina, orang Mekah. Lahirnya kemudian ujung-ujung nanti namanya Adnan, ada di kitab Maulid Adnan. Pernah dengar? Adnan itu adalah sambungan daripada Ismail. Nanti dari Adnan nyambung ke Abdul Muthalib ke Nabi Muhammad, ke Abdullah ke Nabi Muhammad. Itu jalur Nabi Muhammad. Kalau setelah Ishak, siapa namanya anak-anak Ishak? Itulah yang kita lagi ceritain, Bani Israel. Israel. Bani itu anak keturunan Israel, itu Nabi Isra atau Nabi ya, anaknya Nabi cucunya Nabi Israel atau Yakub punya istri 4. Istri kedua melahirkan Nabi Musa, Yusuf. Makanya Ibrahim disebut Abul Dia. Bapak Isa punya Nabi lagi, anaknya Nabi. Istri keempatnya bukan Nabi, namanya Imron. Istri keempat melahirkan Imron bukan Nabi, tapi kakeknya Nabi. Kenapa kakeknya Nabi? Karena Imron anak dari istri keempat Israel atau Yakub punya anak namanya Maryam. Maryam punya ayah angkat namanya Zakaria. Karena Imron sibuk, nggak nyambung. Mana apa? Nggak. Catat kalau nggak apa. Kalau Yusuf dari mana? Besok ada evaluasi ujian terakhir bulan Desember. Ada rapot. Ada rapot. Wisuda pesantren Al Mansur. Ibu-ibu. Kalau Yusuf Pak Ustadz, jalurnya dari mana Yusuf? Yusuf anak kedua dan anak dan istri keduanya Nabi Musa, Nabi Israel, Nabi Yakub alaihissalam. Jadi lagi cerita dia beriman atau tidak beriman. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Yakub di dalam Al-Quran ada. Dari 4 istrinya tadi diperintahkan semuanya. Wahai istri-istriku, wahai anakku, semua ditanya sama kakeknya, sama Ibrahim, sama Yakub. Wahai anak-anakku cucu semua dari 4 istri, apa yang nanti engkau sembah setelah aku meninggal dunia? Intinya Yakub nyuruh mereka menyembah Allah, Tuhannya kakeknya, yakni Tuhannya Ibrahim, yakni Allah Tabarakallah. Ada di Al-Quran. Akhirnya yang mengikuti itu, yang beriman kepada Allah itu anak dari istri keempatnya Nabi Musa, Nabi Yusuf beriman kepada Allah. Siti Maryam, Imron beriman sama Allah. Nabi Isa termasuk beriman sama Allah. Yang lainnya ada yang namanya Yahuda, saudaranya Yusuf, Yahudi pengikutnya membangkang. Ada yang namanya ada juga nama Perdana Menteri Israel sekarang Benyamin. Ternyata salah satu dari anak dan istri keduanya Nabi Yakub namanya Benyamin. Ngikutin Benyamin sekarang Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu. Karena Benyamin itu melihat di kitab Taurat Perjanjian Lama ada namanya Benyamin. Tapi Benyaminnya teman Yusuf ngikut kepada Nabi Yusuf menyembah Allah. Beda Benyaminnya di sini membantai gitu, menyerang orang Mesir lagi, padahal sudah gencatan Oke ya. Kita keturunan siapa? Bukan, ibunya dari Siti Hajar berarti ya. Siti Hajar iya. Kita keturunan, kita disebut ada hadis Nabi. Apa namanya? Kullu bani Adam apa kullu bani Adam? In kontra amalu illa min salasin. Semua anak Adam akan bukan ya, akan terputus segala amalnya. In kontra amalu illa min salasin. Seluruh anak Adam siapa? Namanya manusia. Jadi kalau ada yang menjelek-jelekan duriannya Rasulullah, para habaib, para sayyid syarifah, wah itu bukan keturunan Nabi, arang-arang adi-adi itu mah. Walaupun kalau kalian tidak menganggap dia keturunan Nabi, para habaib, para syarif syarifah, sayyid sayyidah dari jalur Hasan maupun Husain, dari jalur Hasan namanya sayyid sayyidah, dari jalur Husain namanya syarif syarifah.
Husain siapa? Anaknya Ali, anaknya berarti cucunya anak-anak dari Hasan namanya Sayyid, Sayyidah, anaknya dari jalur Husain namanya Sarif, Sarifah. Tapi ada orang, wah bohongan itu keturunan Nabi. Oke, kalau dia bukan engkau anggap keturunan Nabi, dia tapi anggap engkau keturunan dari Nabi sama-sama manusia. Jangan dijelek-jelekin. Ya, karena hitungannya Gitu. ilmunya lebih banyak daripada kita gitu. Betul. Sekian sampai sini Pak. Insyaallah. Biar kita kalau baca Quran ada begini, ada nyebut ini, ada nyebut jadi tahu ceritanya.